saat Al-Mahdi terkepung di masjid di Damaskus. Masjid ini kata Rasulullah memiliki menara putih. Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi menulis dalam kitabnya, dan itu difotokan gambar masjid itu sekarang sudah ada. Menara putihnya juga. Disinilah menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa nanti akan turun. Al-Mahdi terkepung karena Al-Mahdi tidak berdaya untuk berhadapan langsung secara fight dengan face to face melawan Dajjal. Dajjal dengan bala tentaranya sangat besar dan kuat di luar sana mengepung Al-Mahdi di Masjid Jami' Amawi. Subhanallah kaum muslimin. Al-Mahdi salat subuh. Mereka terkepung dari asar kemarin. Salat subuhnya ketika azan qomat, Al-Mahdi perintahkan qomat. Lalu mereka semua qomat. Al-Mahdi maju ke depan. Seluruh mata tiba-tiba tertegun melihat ke arah langit. Ada apa? Isa alaihissalam turun ke bumi dengan cara diapit oleh dua malaikat yang bersayap. Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di kedua bahu malaikat kiri kanannya. Turun. Rasul mengatakan wajah Isa sangatlah rupawan. Rambutnya seperti baru bekas keramas, ya, masih seperti meneteskan air. Indah dan sejuk menatap wajah Isa. Dia pun turun. Setelah dia landing, mendarat, ya, kedua malaikat ini kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilakan Isa menjadi imam. Isa menolak. Tidak. Tadi qomat khusus untuk kamu. Imamnya zaman ini adalah kamu imam. Kemudian Al-Mahdi maju kembali mengimami salat. Setelah mengimami salat, mereka pun berzikir. Saat matahari terbit, Isa alaihissalam menuju ke belakang, pergi ke gerbang pintu yang sudah mau didobrak oleh Dajjal. Isa langsung membuka gerbang pintu itu. Ketika Isa keluar, Dajjal menggigil langsung melihat sosok Isa, manusia satu-satunya yang diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk membunuh Dajjal sudah muncul. Apa kata Rasulullah? Saat dua tokoh legendaris akhir zaman ini saling berpapas-papasan, Dajjal menggigil dan menjerit di tempat, menjerit dengan sekuat-kuat jeritan. Kenapa? Tubuhnya meleleh, kata Rasulullah. Sungguh demi Allah, kata Rasul, kalaulah Dajjal tetap berdiri di atas kedua kakinya di tempat itu, dia akan mencari cairan yang menggenang di lantai. Subhanallah. Kemudian Dajjal lari. Kemanapun Dajjal lari, Isa sudah menunggu di sana. Mau kemana ente boy? Kemana saja? Akhirnya Dajjal lari ke Palestina, tempat tepat di pintu Lut. Dan disitulah Nabi Isa menghunjamkan tombak khusus yang dibawanya, tembuslah Dajjal. Jerit kematian Dajjal. Darah yang masih bergelimang di tombak itu dibawa kembali dengan kecepatan yang Allah izinkan, tepat di depan Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman. Dan orang Yahudi juga menyaksikan Dajjal sudah mampus. Orang Yahudi jadi lemes. Seluruh bala tentara Dajjal hilang semangatnya. Mereka tinggalkan senjata-senjata, mereka lari. Mereka menyelamatkan diri kemana saja. Dimanapun mereka sembunyi saat itu, seluruh tempat mereka bersembunyi Allah izinkan bicara. Ada yang bersembunyi di balik tembok, temboknya bicara, hai muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap bunuh. Ya muslim, hada Yahudiyun warai ta'ala faqtulhu. Sembunyi di dalam lubang, lubangnya bicara. Sembunyi di belakang batu, batu bicara. Sembunyi di belakang pohon, pohon bicara. Yang nggak mau bicara cuman illa al-gharqad fa innaha syajaral yahud, kecuali pohon gharqad. Sesungguhnya pohon gharqad adalah pohonnya Yahudi, kata Rasulullah. Cuma gharqad doang yang diem, dan gharqad itu berduri loh. Orang beriman kan udah tahu nih kemana nih sembunyinya Yahudi. Sisa-sisa Yahudi kemana nih? Pasti di kebun gharqad. Tahu nggak? Sejak 12 tahun yang lalu, Perdana Menteri Israel atas perintah para robi-robi Yahudi yang ada sudah menanam 20 juta batang pohon gharqad. Sekarang ini udah besar-besar, udah tinggi-tinggi 12, 13, 14 meter tingginya. Banyak dan luas. Mereka udah siap-siap.